keberkahan. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan wajib mensupport, memberikan dukungan, memberikan arahan, memberikan instruksi kepada seluruh relawan. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada relawan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mereka semua mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan semua termasuk materi sehingga bisa terselenggaranya deklarasi calon presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan agenda relawan yang lainnya yang sudah terbentuk baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat relawan, ada Prabowo Mania 08, kemudian Prabowo Budiman, dan kemudian banyak lagi termasuk relawan Jokowi yang akan pindah mendeklarasikan sebagai relawan Prabowo. Pak, tadi yang dalam pidato ketika Prabowo kalah siap. Ya itu konsekuensi semua itu. Emang Semua gitu, Pak? rata-rata dari dari atas ini untuk memacu, memotivasi kepada kita semua para panglima perang sebagai dandim, sebagai kapolresnya partai, sebagai bupatinya partai di daerah masing-masing, wajib hukumnya fardu ain harus memenangkan pilpres di daerahnya masing-masing. Target suara Prabowo Pak untuk Kuningan tadi. Insya Allah kalau kita melihat hasil survei yang kemarin, yang di awal rilis Jamparing bahwa Anies Baswedan kemarin masih unggul, tetapi kemarin sekitar 3 minggu yang lalu saya juga membuat rilis ke beberapa media bahwa hasil survei di Jawa Barat kita unggul ada di angka 46. Untuk Kabupaten Kuningan kita juga unggul tipis, kurang lebih sekitar 36%, kemudian Anies 34%. Itu berarti Survei internal, Pak. Nah, hal ini juga kita memacu semua kader-kader Partai Gerindra, semua struktural Partai Gerindra, semua saya Partai Gerindra, kemudian semua relawan-relawan kita harus memperkuat tali silaturahim. Strateginya Yang pertama melalui penjaringan KTA sebagai kader Partai Gerindra dulu, sehingga nanti tidak bisa berpindah-pindah dari posisi dukungan yang pertama ke dukungan yang berikutnya. Yang kedua, adanya peran aktif dari calon legislatif yang sebentar lagi nanti bulan depan tanggal 3 atau tanggal 4 ditetapkan oleh KPU sebagai daftar calon tetap, baik itu DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, itu wajib hukumnya memasang gerakan baliho, spanduk, APK, alat peraga kampanye, wajib hukumnya untuk menempel atau ada foto gambar calon terkait survei sama jam piring sama internal kita percaya kemana atau memang saya sama-sama kurang yakin kalau untuk rela survei di jam piring. internal. Oh, di internal kurang yakin. Bukan di internal Kabupaten Kuningan. Oh, di Kabupaten Kuningan. Kalau menggunakan hasil survei nasional saya baru percaya. Tadi dikatakan untuk DCT nasib Pak Haji sendiri, Pak Haji Ardian gimana Pak? Itu kan semuanya adalah kebijakan keputusan ada di tangan DPP. Tapi hal yang wajar Pak Haji dia juga di sini sebagai tokoh Kabupaten Kuningan yang ingin memperjuangkan. Pak Ketua ngedukungnya kemana? Kalau urusan DPR RI itu urusan di pusat. Ya, urusan saya Pilpres di Kabupaten Kuningan menang. Itu aja. Karena tanggung jawabnya penuh sekarang ini, tidak ada yang dikedepankan sebagai kader, sebagai ketua partai untuk memenangkan Pak Prabowo dulu. Menurut Pak Haji, Pak Ardian gimana, Pak? Beliau sudah bekerja maksimal saat ini, tidak ada masalah. Terakhir Prabowo Dan Prabowo saya penasaran, Pak. Prabowo penasaran terhadap Prabowo. Kira-kira mana nggak di Kuningan? Walaupun di survei internalnya naik. Ya. kalau semua kader-kader calegnya, pengurusnya, strukturalnya, saya partainya seperti hari ini ada deklarasi yang difasilitasi oleh Pak Haji Rohmat Abuyan, saya kira kita optimis. Dan mungkin ke depan ada caleg kabupaten, kemudian caleg dari DPRD provinsi juga bisa turun semua dan menyelenggarakan deklarasi dukungan relawan kepada calon presiden kita Pak Haji Prabowo Subianto. Dengan adanya dukungan relawan,
maka ada efek ekor jas untuk partai. Sehingga kami berharap ke depan yang target kedua adalah Gerindra menang, DPR RI-nya bisa 2, DPRD provinsinya bisa 2, kemudian DPRD kabupaten kotanya setiap dapil bisa 6. Pak, tapi kan lihat gerakan Gerindra sendiri yang bekerja sekarang sepertinya Pak Haji Ardian saja Pak. Semua bekerja. Anggota. Nanti kalau yang lain Anggota yang tersinggung. incumbent di kabupaten kelihatan dia bergerak. Ini kan Pak. prosesnya masih ada DCT. Belum terekspos apa nggak mau terekspos? Kenapa? Ini masing-masing belum waktunya, ada strategi langkah. Tapi kita juga ucapkan terima kasih saat ini ada caleg DPR RI Pak Haji Ropat Ardian sudah mendahului, sudah bekerja keras, mudah-mudahan beliau bisa sukses. Jadi tetap dipertahankan sama Pak Haji ya untuk nomor Nggak ada urutnya. yang ada masalah. Untuk nomor urutnya gimana? Nomor urut semua ada di tangan. Nasional, beliau adalah juga kader terbaik Gerindra dan kader terbaik bangsa dan negara. Tapi yang saya tahu Pak Iwan Bule itu dipersiapkan untuk menjadi gubernur dan menjadi menteri yang saya tahu. Dan beliau sekarang lagi fokus bekerja keras buat Pak Prabowo. Beliau adalah Pituin Kuningan, juga sahabat kami, panutan kami. Apakah sebelumnya ada tembusan nggak Pak ke Bapak terkait perubahan nomor urut gitu, yang isunya sampai santer gitu? Ya kembali lagi, saya juga belum lihat ya, apapun. Pasti DPP akan memberikan satu yang terbaik lah buat seluruh kadernya, dan sekarang fokusnya adalah bagaimana Pak Prabowo menjadi presiden. Kalau sampai ternyata dalam DCT itu ternyata Bapak dikasihnya nomor 2, apa yang akan Bapak lakukan? Semuanya pasti ada takdirnya. Saya percaya pasti Allah memberikan takdir yang terbaik. Apakah Bapak juga akan memiliki pilkada Pak Bupati Pak? Berarti tetap bertahan ya Pak ya. Tetap bertahan di Saya Tetap bertahan, Pak. dukungan pada teman-teman media, tetap Rahmat Ardian di DPR RI, biar hadir bisa membantu, membawa program, membantu kesulitan-kesulitan ke masyarakat. Saya ikhlas berjuang bersama-sama. Untuk Kuningan berapa target suaranya Pak? Kalau target, insya Allah saya targetnya ya cita-cita boleh ya. Cita-cita ya di atas 200.000 untuk seluruh dapil seluruh. Kalau Kuningannya saja Pak? Kuningan ya insya Allah lah 100.000 bisa. Itu kenapa alasannya Pak Jalil masuk ke tim pemenangan? Pak Jalil itu sahabat saya dari dulu, sejak beliau dari Metro TV. Saya udah lama dari dulu. Waktu zaman Dahlan Iskan ya Pak? Iya, waktu Dahlan Iskan. Jadi beliau sahabat saya, orang yang punya kompeten, orang yang punya komitmen, memiliki loyalitas, dan mau pertama Pak Jalil ingin berjuang bersama-sama sebagai agen kebaikan. Siap. Ya, melalui instrumen perjuangan kami. Lantiknya kapan Pak Jalil Pak? Baru kayaknya dulu Pak Dadan ya? Kepadanya kemana? Pak Tatang kemana Pak Tatang? Pasti semuanya rezekinya masing-masing lah. Orang punya rezeki, punya Kebutuhan taktis sebenarnya. iya, karena orang pasti punya rezeki yang Kalau baik. Pak Deden tercancel atau gimana gitu? Soalnya ketua tim suksesnya itu yang kemarin KPU, sekarang ini Bawaslu. Jadi kan Tapi pegang Bawaslu. kita agak-agak tanda tanya Memang itu. kontraknya sampai selesai di bulan September. Sampai selesai di bulan September, dan ya itu dinamika lah ya, saya pikir. Kemudian saya yakin pasti Allah ngasih jodohnya masing-masing. Saya yakin semuanya teman-teman media juga hatinya baik-baik. Amin. Saya doakan jadi pengusaha. Amin. Ya, jadi pengusaha, kalau jadi pengusaha yang berintegritas, Istri tetap satu. dermawan. Saya minta dukungan sekali lagi kepada teman-teman media, dukung Pak Prabowo. Siap ya. Pak Prabowo ya.